Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional yang berdiri sejak 1 Maret 1987 sebagai salah satu pionir pengelolaan zakat di Indonesia. YDSF telah berkembang dengan memiliki cabang yang terbesar di berbagai kota besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya. YDSF hadir untuk memberikan solusi bagi berbagai permasalahan sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan semangat profesionalisme dan amanah, YDSF terus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bantu mereka yang membutuhkan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Di video ini, kami akan membahas lebih jauh tentang peran YDSF, mulai dari mekanisme dan strategi yang digunakan YDSF untuk menyalurkan dana zakat yang efektif dan tepat sasaran. Yuk simak terus dan temukan inspirasi dari perjalanan YDSF dalam membangun kebaikan untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi, saya sekarang sedang berada di YDSF untuk melakukan wawancara terkait dengan proyek kami. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Eva Zahra. Saya dari mahasiswa pariwisata via UB 2024 dan saya berterima kasih sebelumnya dengan pihak YDSF yang telah berkenan untuk kami wawancara agar bisa menyelesaikan proyek ini. Dan juga sebelumnya apakah boleh perkenalan dengan Bapak siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Marella, di sini sebagai manajer pendayagunaan atau sebagai manajer program. Di sebelah nanti juga membantu jawab PIC di bidang penyaluran sosial kemanusiaan. Ada mekanisme dari penyalurannya. Jadi apa saja tahapan penyaluran zakat oleh YDSF mulai dari pengumpulan dana sampai distribusi pada penerima? Iya, untuk mekanisme penyalurannya yang pertama tentunya kami perlu adanya dana penghimpunan dulu. Jadi kita menggalang dana siswa, jadi zakat, infak, dan wakaf ya. Jadi untuk zakat otomatis kita ada mekanisme yang khusus. Jadi kami sampaikan yang mekanisme zakat. Nah, di sini nanti akan terdata berapa dana penghimpunan yang terhimpun bulan berjalan maupun yang bulan-bulan sebelumnya yang masih ada dananya yang belum tersalurkan. Nah, itu ada namanya plafon. Nah, dari situ nanti menjadikan data untuk penyaluran kita itu selama 1 semester itu yang disalurkan di mana. Jadi kita mulai dari perencanaan penyalurannya. Jadi kita nggak ada dana kita salurkan gitu, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita merencanakan penyalurannya meskipun dananya belum terhimpun. Jadi kalau dananya udah terhimpun, kita udah ada perencanaan programnya. Jadi bagaimana suatu program itu bisa direncanakan dengan baik meskipun penghimpunannya kita juga masih menunggu. Lanjut ke pertanyaan terkait dengan keberlanjutan program. Jadi, bagaimana cara yang dilakukan YDSF untuk memastikan keberlanjutan dari program-program yang sudah ditetapkan? Keberlanjutan. Ya, berkaitan dengan keberlanjutan memang YDSF memang mempunyai visi untuk bisa mencapai Sustainable Development Goals SDGs 17. Tentunya dari upaya berbagai itu kita upayakan untuk membangun kerangka yang sistemnya berlanjutan, bukan hanya program kalau istilahnya dalam penyaluran dana zakat atau zakat wakaf itu dikenal dengan program yang sekali jalan itu Caritas, kalau yang sifatnya sustain itu pendayagunaan ini atau pemberdayaan. Tentunya dalam mencapai keberlanjutan itu ada berbagai hal yang kita pikirkan. Satu program yang disasar kemanusiaan namanya program air bersih untuk negeri. Salah satunya adalah pengadaan sumur bor atau sumur gali. Tentunya pemahaman teman-teman ketika memberikan sumur aja ke masyarakat tanpa ada bentuk keberlanjutan, sumur itu tidak akan terawat. Salah satunya bentuk dengan keberlanjutan adalah kita membentuk inisiator lokal. Inisiator lokal yang mau bergerak secara sukarela mengelola air itu kita namakan Lokal Heroes Al-Falah atau LHA. Jadi pengelolaan air itu akan dikelola secara gotong royong dan secara kekeluargaan dari masyarakat sekitar yang namanya LHA. Tentunya keberlanjutan itu adalah satu tugasnya dalam merawat apa yang sudah kita berikan dari desa, maintenance atau melakukan perawatan terhadap sumur itu. Terlebih-lebih dari LHA ini itu bisa menginovasi. Salah satunya contoh dengan pembuatan biopori. Jadi kita juga selain mengambil air dari dalam tanah juga kita
berupaya mengembalikan, itu dengan pembuatan biopori atau sumur resapan. Kemudian ada berbagai kegiatan, misal sosialisasi PHBS kepada masyarakat. Nah, tentunya itu menjadi salah satu bentuk keberlanjutan bahwa YDSF bukan hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi juga menyelesaikan berbagai masalah dari kesehatannya, dari konservasi lingkungannya. Selain kita juga menggunakan lingkungan sebagai penyelesaian masalah berkaitan dengan air, itu juga bertanggung jawab atas hal itu. Gitu. Nah, mungkin itu salah satu kecil dari keberlanjutan. Hal lain seperti di dakwah dan masjid itu ada program berkaitan dengan pemberdayaan melon hidroponik. Nah, pemberdayaan melon hidroponik ini tentunya diberikan di panti asuhan. Nah, tentunya dengan adanya satu greenhouse melon ini, itu mempunyai hasil setiap 3 bulan. Nah, hasilnya itu bisa menjadi kemandirian bagi panti asuhan untuk operasional panti asuhan seperti itu. Dan juga nanti sistemnya bagi hasil dengan YDSF. YDSF akan berupaya lagi untuk mengembangkan titik lain dari kemandirian yang panti asuhan mendapatkan pendapatan tetap dari pemanfaatan greenhouse. Jadi insya Allah dari segi keberlanjutan semua insya Allah kita berikan keberlanjutan, entah per triwulan atau hingga 1 tahun pasti akan ada namanya keberlanjutan pertumbuhan masyarakat. Kami tetap terima kasih banyak untuk Bapak karena sudah bersedia dan meluangkan waktu. Terima kasih. Sama. Kami ucapkan maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.